Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to my channel. Hi from me. Hope you are all doing fine and you are always stay healthy at this pandemic COVID-19. Today we are going to talk about how to identify plot structure in a drama. However, please allow me to talk or to speak in Indonesian language since I mean to provide this video for my students at English drama interpretation, and those are Indonesian students at North Sumatra University at North Sumatra. Okay, all my students, let's go here. We are going to start this. Bagi mahasiswa sastra Inggris, istilah struktur alur tidak asing lagi karena merupakan salah satu elemen drama di mana peristiwa disusun berdasarkan sebab dan akibat. Pengidentifikasian struktur alur dianggap perlu sebelum mahasiswa menentukan tema mencari pesan sosial pada drama. Idealnya, struktur alur diidentifikasi setelah membaca keseluruhan teks sebelum membahas elemen lain seperti karakter, bahasa, gaya, dan tema. Dalam implementasinya, metode reading masih sering memungkinkan pembaca salah mengidentifikasi struktur alur. Rising action diidentifikasi sebagai exposition atau climax, falling action sebagai resolution, dan sebaliknya. Nah, untuk menghindari hal-hal ini, maka kita akan memperhatikan metode reading yang paling tepat yang harus digunakan pada saat membaca sebuah karya drama. Mari kita lihat apakah struktur alur yang baku dan bagaimana memahaminya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua metode, yaitu metode reading dan metode staging. Tentu saja metode staging merupakan metode yang paling direkomendasi karena merupakan kelanjutan dari metode reading. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas metode reading, or you call this like silence reading, dalam upaya memahami struktur alur. Walaupun fakta-fakta yang mengatakan bahwa hal ini tidak mudah, tetapi keseriusan mahasiswa dapat membaca sebuah karya drama menjadi lebih mudah dan memahami alur cerita menjadi lebih jelas. Karena itu saya akan memperkenalkan struktur alur pada drama. Struktur alur pada drama dimulai dengan exposition yang menampilkan karakter dan setting dan memperkenalkan situasi awal di mana para karakternya terlibat. Kemudian muncul konflik, dan selama rising action konflik berkembang. Jadi sebenarnya yang diperkenalkan kepada pembaca pada exposition itu adalah konflik. This is the conflict. Inilah konfliknya. Nah, itulah yang disebut dengan exposition. Kemudian konflik ini berkembang yang dinamakan dengan rising action. Kemudian sampai kepada climax atau krisis. Puncak rising action disebut climax, di mana konflik mencapai titik tertinggi yang sering disebut dengan turning point. Pada falling action, intensitas konflik berkurang dan akhirnya sampai pada resolusi di mana konflik berakhir baik secara happy or sad. Nah, untuk menggambarkan struktur alur yang konvensional, kita bisa melihatnya pada grafik di bawah ini. Ini model piramida yang konvensional di mana exposition berkembang lurus naik dinamakan dengan rising action, ya. Kemudian rising action mencapai climax turun dinamakan falling action, kemudian turun lagi sampai kepada ending atau resolution. Nah, di sini konflik berkembang dan mencapai puncaknya, kemudian menurun dan konflik teratasi.
Pada prakteknya, bentuk piramida di atas jarang sekali serapi yang disarankan. Seringkali divariasikan dengan piramida bertangga atau garis grafik yang memiliki beberapa krisis atau rising action sebelum mencapai puncak, atau resolusi yang benar-benar ditemukan. Nah, seperti di bawah ini bukan piramida yang bertangga, kita masih melihat piramida garis grafik. Nah, if you look at the X position here, nah X position itu goes up, which you call like rising action, and then it reaches the climax, falling action and resolution. Nah, ini bisa ditemukan pada cerita detektif klasik, di mana exposition terdiri dari pengenalan detektif dan penjelasan tentang kejahatan. Disitulah dia diramu. Ini loh, ya, kejahatan yang terjadi. Ini loh yang sedang ada. Ini loh konfliknya. Rising action berkembang menjadi pengidentifikasian kejahatan dengan suspense yang semakin tinggi mendekati solusi. Climax berisi pengumuman solusi kejahatan. Falling action berupa penjelasan detektif tentang solusi tersebut. Dan resolution merupakan balasan yang diterima si penjahat dan upaya perbaikan. Nah, mari kita lihat piramida bertangga. Perhatikan bahwa exposition mendatar, kemudian dia naik menjadi rising action, tetapi rising actionnya juga bertangga, tidak langsung lurus menuju klimaks, melainkan secara bertahap, naik turun, naik lagi turun sedikit, kemudian naik lagi sampai klimaks. Setelah klimaks baru dia secara lurus falling action dan resolution. Pola ini juga mempunyai ciri cerita detektif di mana tiap puncaknya berisi penemuan atau kunci atau kemungkinan tersangka sebelum solusi yang sesungguhnya ditemukan. Nah, ketika alur utama berkembang, subalur dapat berkembang sekaligus yang sering ditemukan pada drama karya Shakespeare. Namun pada akhirnya subalur berperan mempertegas unsur-unsur yang ada pada alur utama. Karena kemampuan mengidentifikasi struktur alur drama berkaitan dengan kemampuan causality atau kemampuan sebab akibat, diperlukan critical reading yang unsur penting pada staging. Critical reading, itu tadi kuncinya ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya staging adalah elemen kunci drama, dan bahwa unsur staging seperti dialog, tanpa teks, kostum, properti, scenery, pencahayaan, dan musik seringkali menegaskan tema drama dan menjadi penyampaian pesan penting tentang karakternya. Staging akan berhasil bila karakternya benar-benar memahami jalan cerita atau story dan mengidentifikasi struktur alur drama tersebut. Dengan sendirinya, close active reading menjadi bagian dari persiapan staging. Seperti dikemukakan atau ditekankan oleh Kirshner and Mendel, beberapa tahap penting dalam mengidentifikasi struktur alur pada drama adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Yang pertama, ringkaskan drama per kejadian. Kedua, apa yang menjadi konflik utama? Bagaimana konflik teratasi? Konflik lain apa yang berkembang? Kapan rising action muncul? Krisis apa yang dapat diidentifikasi? Bagaimana suspense tercipta? Apakah drama tersebut memiliki falling action? Apakah drama tersebut memiliki alur atau subalur cerita, dan apakah kegunaannya? Bagaimana dialog memperjelas alur cerita? Bagaimana performa pemain drama memperjelas alur cerita? Bagaimana arahan pementasan memperjelas alur cerita? Dan terakhir, pada metode staging, bagaimana staging memperjelas alur cerita. Now, how to read drama? Bagaimana membaca drama? Ketika membaca drama, pembaca akan bertemu elemen-elemen cerita fiksi yang terdapat pada drama, seperti penggunaan bahasa dan simbol, interaksi antar karakter, dan perkembangan satu sama lain, atau
satu atau lebih tema. Selanjutnya pembaca juga akan menemukan unsur-unsur yang hanya terdapat pada drama dan tidak ditemukan pada cerita fiksi lainnya. Seperti tulisan bercetak miring yang merupakan instruksi panggung atau stage direction. Christmas and Mendel mengajukan langkah-langkah untuk membaca drama sebagai berikut. Pertama, menelusuri alur ceritanya, mengidentifikasi konflik yang muncul, menemukan kapan dan di mana rising action mencapai klimaks, di mana falling action dimulai, dan bagaimana konflik terselesaikan. Kemudian kedua, menganalisa karakter. Ketiga, membaca arahan panggung. Keempat, mempelajari bahasa yang digunakan, bagaimana dialog mengungkapkan emosi, konflik, pendapat, dan motivasi. Mempertimbangkan untuk mementaskannya, kapan dan di mana kejadian berlangsung. Tadi apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan tempat dan waktu kepada penonton. Keenam, mengidentifikasi setiap simbol yang ada pada drama. Dan yang ketujuh, menginterpretasi tema drama. Poin-poin di atas menunjukkan bahwa membaca drama tidaklah sama dengan membaca genre teks lain. Pembaca harus benar-benar aktif untuk dapat memahami tema drama dan menemukan pesan-pesan sosial di dalamnya. Memahami struktur alur menjadi langkah pertama dan dasar yang penting untuk mengetahui jalan cerita yang sesungguhnya. Pemahaman struktur alur akan memudahkan penginterpretasian drama. Namun, karena kebiasaan membaca mahasiswa umumnya dengan metode silent reading, skimming, dan scanning, pengidentifikasian struktur alur sering menjadi keliru. Kegagalan pengidentifikasian struktur alur ini akan diikuti kegagalan penginterpretasian drama tersebut. Sehingga pesan-pesan sosial dan isu-isu penting di dalamnya tidak terungkap. Itulah sebabnya mengapa di dalam membaca teks drama diharapkan sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif. Nah, sikap yang aktif ini merupakan cara untuk memahami sebuah drama dengan memperhatikan seluruh unsur-unsur di atas. Dan bila memungkinkan untuk maju atau sampai kepada tahapan selanjutnya, yaitu staging. Bagaimanakah staging ini membantu para pembaca mengidentifikasi struktur alur pada drama? Ini akan saya ceritakan pada video berikutnya. Untuk hari ini cukup sampai sekian. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu sedikit para pembaca memahami struktur alur, bagaimana memahami struktur alur pada drama sehingga proses interpretasi tema drama menjadi benar dan jelas. Okay, ladies and gentlemen, this is all for today, and I would like to say goodbye. Thank you for your attention, and see you in my next video. Have a good day. Bye.